Bisa ratakan Anda kaki akan jadi lebih baik. Kedua, kalau Anda saling menindih, Anda sangat sulit melihat prosesnya. Kalau tindih, kaki mana, proses apa, kamu nggak ngerti. Jadi saran Bante begini dulu. Nanti ada waktunya, Anda harus patmakunya. Ketika kita mau kikis yang saya kilesa itu loh, nanti tugas kita memang harus patma itu. Tapi kalau belum, nggak usah dulu. Karena yang kita mau hadapi itu kilesa yang kasar-kasar dulu. Kalau Anda bisa berjuang sampai insight. Wayudi kakinya turun di bawah. Kalau tenang aja, dulu juga Bante lebih parah dalam kamu pertama latihan. Ya, kayak gitu ya. Punggung harus tegak. Punggung harus tegak. Karena postur tubuh tegak itu berperanan penting untuk bersekutu ke kesadaran. Poin ketiga, tangan. Tangan, kita nggak bisa seperti Buddha. Buddha punya lengan, dia ada 32 maha purisa. Salah satu purisanya, beliau tangannya ketika kalau beliau berdiri, mau garut lutut, beliau itu tanpa nunduk. Dia bisa garut. Tapi kalau kita nunduk atau tidak? Harusnya. Berarti pendek atau panjang? Nah, nanti coba tes kamu ya. Kalau kamu tanpa berdiri, tanpa bisa garut, ya udah nggak apa-apa, taruh di paha aja. Tapi kalau Anda udah ukur, oh ternyata kamu nggak bisa, harus nunduk, berarti kamu tangannya pendek. Nah, nanti ukur sendiri ya. Nah, saran Bante supaya dadanya busung, Anda harus di atas pusat. Ujung jari terserah Anda, mau di bawah pusat 2 jari, mulai boleh, atau di atas boleh. Ya, tapi jangan di bawah ya. Di bawah, kenapa Bante mengatakan jangan? Ketika kamu di bawah, kamu akan diseret bongkok jadi. Jadi dada busung, 2 tangan ini bukan dijepit ya, tapi dibusungkan. Jadi makanya sebenarnya olahraga yang paling bagus itu push up sama sit up sih. Untuk fisiknya lebih baik. Tapi di sini nggak usah praktek. Nanti kalau udah di rumah, Anda boleh praktek. Oke? Push up atau sit. Jadi dada harus busung ya. Kepala tegak. Ini postur tubuh yang disarankan. Pasti nanti perjalanan kita bisa bongkok punya. Nah ini langkah pertama. Inilah yang sangat berfungsi nanti. Langkah pertama ini. Dia itu supaya postur tubuh bisa balik. Dan kita harus paham tubuh kita terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Jadi masing-masing punya pusatnya. Kalau kepala, dia pusatnya di rahang bawah. Kalau rahang ada 2, atas sama bawah. Yang bergerak kalau kita makan, ngomong, yang bergerak bawah atau atas? Bawah. Ada yang atas? Nggak ada. Karena atas kita rahang bawah. 2 titik rahang. Disadari aja nanti kepala dia lemas sendiri. Nanti dia tegak. Jadi usahakan kepala harus tegak. Nanti di sini banyak air liurnya. Coba Anda perhatikan ketika Anda melihat makanan yang kamu suka, kamu pasti telan air liur. Benar atau tidak? Nah di sini menandakan di sini kita lobanya banyak. Jadi Anda harus sadari. Kepala tegak, air liur. Sering lakukan. Nanti dia tegak. Kalau Anda misalnya jalan 15 menit, Anda harus cek badan ini. Tangan harus tetap 2 tangan, Anda saran Bante sebaiknya diaplikasi. Ini 2 jari boleh saya begitu. Tujuan nanti ya satu saat nanti ada sangat kuat sekali ngantuk. Kamu bisa dibantu dengan keuntungan tangan di sini. Loba, seraka, gampang kita tahu. Yaitu banyak pikiran, keinginan, itu loba ya.
Kalau dosa juga kita gampang tahu, yaitu panas badan atau kebencian. Gampang kan? Tapi moha sangat sulit mengetahuinya. Satu-satunya yang bisa mengetahui kita ngantuk ini kayak Romo tadi banyak, pasti tangannya di bawah. Satu-satunya ini jari. Kalau tangan Anda sudah jatuh, sebentar lagi ngantuk datang. Nggak percaya, nanti ketika udah ngantuk datang, kamu perhatikan tangan Anda di bawah atau enggak. Coba tolong diberi. Kalau di bawah, berarti Anda yang salah ya, bukan saya yang salah loh ya. Jangan salahin Bante Gunasiri lagi. Aduh, saya ngajar baik-baik, tapi dia disalahin saya. Jadi, karena pada saat itu, Anda tidak sadar. Anda dibawa oleh ini. Kenapa Anda bisa dibawa ini? Karena dia kuat. Kedua, kesadaran Anda tidak aktif. Untuk supaya Anda tetap bisa tangannya di tengah, saran Bante, Anda pakai langkah 3. Tahapan aktif 3. Muka, ubun-ubun, belakang kepala. Kedua pundak, lengan kan? Lengan ujung jari tangan. Saat itu kamu boleh tarik. Tarik. Dia bantu kita banyak, coba tes. Punggung, dada, ujung jari. Kaki kan? Kencengi betis. Paha dan betis dikenceng. Itu kesadaran Anda sangat kuat sekali. Kalau Anda bisa lakukan ini terus menurut kamu, saya jamin. Satu persatu kamu bisa lenyapin dia dengan baik. Tapi kalau Anda lengah, habis. Kayak Romo ini. Dibawa terus. Jadi seret. Karena tangannya, coba diperhatikan. Dada harus busung. Dada busung itu sangat membantu kita. Paham ya? Udah paham? Ibu-ibu? Nah. Tetap 2 titik rahang bawah, kepala tegak. Kamu nonton sendiri. Bagi orang yang masih belum hafal, nanti dibantu audio lah. Besok saya interview, nggak hafal, saya nggak akan interview. Harus sampai hafal. Paham ya? Bukan saya keras ya, tapi demi Anda supaya maju. 2 titik pantat, perut kempes, dada. Nanti otomatis. Nanti kalau kamu kesadaran udah otomatis, kesadaran kamu akan secara otomatis dia tidak kepo ke sana. Tapi tetap harus ke sini. Kalau kamu nggak ke tubuh, biasa dibawa dia lagi. Nggak percaya, kamu tunggu sebentar aja ya. Udah dibawa dia loh, sebentar aja. Maka kalau kita nggak aktif, kita langsung ke tunggu sebentar, mau apa. Dia langsung tarik loh. Benar dan tidak? Nah, nanti kamu akan kenyang dengan pengalaman. Jadi 2 titik telapak kaki, boleh di sini, boleh di sini. Antara itu. 2 titik. 2 titik berarti kiri dan kanannya. Jadi 2 titik telapak kaki, betis, paha. Kalau duduk rata, kalau berdiri, berdiri. Di sini ada tanda kaki itu ya. Kalau yang muncul ngantuk, bosan, bukan berarti harus urut semua ya. Sebelum Anda hafal, urut dulu lah. Kalau sudah hafal, Anda nanti sesuai kebutuhan. Misalnya muncul banyak ngantuk, Anda boleh pakai 1 ini aja. Nggak, 2, langkah 2, itu untuk ngantuk, bosan, banyak pikiran. Ya, kalau tangan sudah mulai jatuh-jatuh, Anda pakai tahapan aktif 3, langkah 3, tahapan aktif 3. Kamu kencengin doang, nanti kamu bagus. Jadi ketika punggung, dada, ujung jari kaki, kamu bisa kencengin betis, paha. Ya, mungkin ini sekilas nggak bisa 100% dulu. Seiring jalan nanti ada bisa, asal ada niat ya. Kalau muncul ngantuk, bosan, langkah 2, ada 3 cara Anda pilih. Cara 1 cuma 3, cara 2 dia ada tambah 2, cara 3 dia ada tambah 3 lagi.
Ini 8. 8 sama tambah 3 lagi. Jadi kalau sangat ngantuk, Bante saran langkah 2 cara 2. Karena dia ada tahan nafasnya. Perut kempes, dada busuk. Jadi perut kempes itu harus dikempesin ya. Bukan berarti dia hanya dikempesin. Tapi benar-benar disedot ke dalam. Ototnya ya. Perut kempes, dada busuk. Nafas tahan di ubun-ubun. Tahan di sini. Nanti dia stop itu. Duduk, duduk, duduk. Oh, sebenarnya banyak pertanyaan seperti ini. Ini pertanyaan klasik ini. Kalau Anda, bagaimana lepasnya nafas? Kan pertanyaan Anda. Sebenarnya perhatikan duduk, duduk, duduk. Itu sudah lepas nafas. Ya, jadi nggak usah diperhatikan. Kalau langkah 3 itu sebenarnya mengecek tubuh kita sih. Kalau tahapan aktif 1, ubun tan, cap tulang ekor. Ada yang nggak ngerti? Ubun tan, cap tulang ekor. Anda pernah lihat kapal laut nggak ya? Pernah lihat kapal laut? Dia bentuknya apa? Runcing atau tidak? Runcing itu untuk apa? Membelah ombak, ya. Membelah ombak atau membelah angin. Jadi kalau ombak besar, nakoda itu pasti dia arahkan kepalanya. Nggak mungkin kasih badan. Sama kalau kira sudah kuasai kita tancap dia aja. Ubun tan, cap tulang ekor. Dia bisa membelah kiresa kita. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mau tata tertibnya. Kalau sudah sakit, kita harusnya amati irama sakit. Ibu kemungkinan lihat irama sakitnya belum jelas. Tapi kalau sampai muncul goncang-goncang, ditancap aja. Sakit dicuekin dulu. Oh, nggak bisa kontrol. Goyang ya. Tapi memang ada unsur ini. Unsur angin sih. Jadi lakukan langkah 2 juga bisa. Kencengi 2 tangan. Tangannya dikencengi. Maksudnya gini loh. Peti sama paha. Ya, dia termasuk unsur angin. Pikiran menggunakan unsur angin membuat kita goncang. Biasanya lebih cenderung ke moha sih. Ya. Oh. Ya. Anda lagi masih fase itu sih. Kalau saran Bante, ya harus diterusin sih. Itu berat sih. Kamanya berat sih. Nanti akan lewat. Anda ibu siapa namanya? Ibu Leni. Udah pernah ikut retret? Belum pernah. Jadi tahu aktif jasmani dari mana? Oh, YouTube. Oh. Tapi Anda coba praktek di rumah. Oh, lalu muncul kayak gitu. Udah setahun gerak-gerak terus ya. Ya. Bante punya satu umat juga ya. Dia mungkin kayak Leni hampir. Tapi saya selalu bilang, kamu harus lewatin dia. Mungkin nanti Leni nanti kita interview secara khusus ya. Nanti saya kasih kabar.